Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di lapangan. Hari ini hari Jumat ya. Jadi kita di lapangan, kita olahraganya di lapangan. Kalau kemarin saya menyampaikan bahwa backlight ya, gimana caranya biar nggak backlight? Nah, kalau kemarin saya menyampaikan bahwa ada ragam buah kakao dari pot warna hijau dengan bentuk atau karakter yang berbeda-beda. Kali ini saya mau menyampaikan buah kakao dengan pot yang berwarna merah marun ya, atau merah ya. Jadi kita akan lihat beberapa ragam buah kakao dengan bentuk yang berbeda, dengan warna dasar warnanya warna merah marun ya. Kemarin yang warna hijau itu adalah part pertama, karena saya hanya ngambil 7 pohon. Nah, hari ini mungkin kita akan ngambil beberapa pohon. Setelahnya nanti kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Di belakang ini ada beberapa tanaman yang kurang bagus, jadi memang butuh perawatan. Penyakit di sini juga hampir sama, yaitu adalah busuk buah. Karena karakter di Sukabumi ini adalah cuacanya lembab ya. Jadi akhirnya kita harus ekstra untuk melakukan perawatan ya, agar tidak terserang busuk buah. Mari kita lihat ragam buah kakao dengan warna dasar potnya adalah ungu. Let's go. Nah, ini dia buah yang pertama. Ini warna dasarnya merah marun, terus alurnya juga sama, warnanya merah marun. Mana ya supaya bagus ya. Nah, ini sama warnanya juga merah marun juga. Nih alurnya juga, terus ini alurnya ini berdekatan, tetapi dia tidak terlihat ya. Tidak begitu jelas terlihat alurnya. Nah, jadi terlihat bulat gitu buahnya. Ini ukuran buahnya kurang lebih 15-20 cm. Nih ya, yang pertama nih ya, buahnya kayak gini nih, alurnya dan sebagainya. Dan yang kedua, inilah bentuk dari plasma nutfah yang kedua ya. Nah, ini bentuknya beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini sama-sama warna ungu ya, sama-sama warna ungu. Terus dia alurnya tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas maksudnya dia alurnya agak menonjol ke atas ya. Jadi akhirnya seperti terlihat alurnya itu sangat sedikit nih. Seperti ini, kayak gini dong nih. Terus ini juga kayak gini. Nah, jadi tidak terlihat jelas. Ini bulat, tapi yang menjadi ciri khas dari pohon yang ini adalah ujungnya yang lancip. Kalau misalnya kita lihat, nah yang lain tuh, yang lain ujungnya lancip juga. Jadi ujungnya lancip juga. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ini ujungnya nggak lancip, tapi dia membulat. Kalau ini ujungnya lancip. Dan yang paling terlihat adalah alurnya terlihat jauh ya, terlihat jauh. Jadi dia terlihat bulat gitu. Kalau panjangnya dia kurang lebih, kalau misalkan saya ukur dengan tangan saya 20 cm, panjangnya sekitar 18-22 cm. Ini kalau bisa dibilang buahnya cukup besar ya. Nah, lancip-lancip tuh. Ujungnya pada lancip, yang sana ujungnya pada lancip, ujungnya pada lancip. Memang karakternya yang buah yang ini adalah karakter buahnya ujungnya lancip seperti ini. Ini dia penampakan buah yang ketiga. Jadi ini sangat terlihat sekali ya. Kalau misalkan ini bentuk buahnya berbeda. Berbedanya sangat drastis dengan dua buah yang udah kita review tadi ya. Kalau yang ini alurnya ini dekat banget. Alurnya dekat dan alurnya dalam. Nah, ini dalam alurnya, terus sangat berdekatan gitu. Dan buahnya besar sekali nih. Buahnya besar sekali, lebih dari 25 cm. Menurut saya mah perkiraan saya hampir 30 cm. Kalau kita melihat buah yang lain itu hampir sama karakternya tuh. Ada yang di atas juga nih. Nah,
alurnya berdekatan, buahnya besar-besar nih. Ini juga tuh. Nah, backlight tapi ya. Nah, tuh. Nah, jadi ini buahnya besar-besar, lonjong, buahnya lonjong dan alurnya sangat terlihat jelas seperti ini ya. Nah, ini ragamnya memang sangat bisa dilihat kalau misalkan ini berbeda dari dua sebelumnya. Kita ke buah yang keempat ya. Nah, buah yang keempat ini kalau yang tadi alurnya terlihat jelas, bahwa terlihat jelas banget, dan yang tadi warnanya cenderung ungu ya. Jadi lebih merah marunnya lebih tua, lebih hitam gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini bentuk buahnya dia agak lonjong. Bentuk buahnya agak lonjong, alurnya ada tapi alurnya tidak begitu dalam gitu ya. Nah, tapi dia bawanya lonjong. Kalau panjang, dia panjangnya kurang lebih 20 cm. Ini yang keempat. Ada lagi yang kelima nih. Yang kelima tepat banget di samping pohon yang keempat. Nah, jadi yang keempat ini bentuknya ini lonjong dan alurnya terlihat jelas ya. Alurnya sangat terlihat tuh. Ini kalau misalkan kita bicara alur, ini alurnya sama seperti nomor 3. Nah, tapi buahnya ini lonjongnya mirip dengan buah yang keempat ya. Tuh, ini juga tuh sama. Nah, tuh. Nah, dan yang unik, yang muda ini, nah kalau ini terlihat tua sekali ya warnanya, ini agak-agak muda ya. Ini kayaknya mendekati matang nih, yang ini mendekati matang. Karena itu hampir sama dengan yang di sana. Nah, jadi setelah tua seperti ini, warnanya gelap, nanti kalau mendekati matang dia warnanya ke orange-orangean gitu. Ada orange-orange-nya ya. Ada lagi nih yang keenam. Jadi ini uniknya, kalau misalkan ini yang keenam, ini bentuknya bulat. Bentuknya bulat, alurnya sempit. Dan di alurnya itu ada warna hijaunya seperti ini, ada warna hijaunya seperti ini. Kalau misalkan dilihat yang lain juga seperti itu. Nah, kita lihat yang ini. Nah, kita lihat yang ini ada alurnya, ada putih, ada hijau-hijaunya sedikit ya. Tapi memang si alurnya dia sempit. Kalau ini nggak sempit malah ya. Jadi ini yang udah besarnya ya. Yang ketika dia sudah sudah besar mendekati matang ya. Jadi kalau misalkan yang ini mungkin dia proses untuk pengisian biji kali ya yang ini, sehingga dia alurnya itu sempit. Ketika udah pengisian biji mungkin akan menjadi seperti ini. Bukan mungkin ya, kan ini kan satu pohon ya. Dan ini belum ada sambung samping. Ukurannya dia lebih dari 20 cm, bisa 20 sampai 25 cm ini. Cuman sayangnya di sini tuh, aduh kena busuk buah ya, sayangnya tuh banyak busuk buahnya. Beda lagi dengan yang ini. Kalau yang ini, apa tuh ya? Kayaknya hewan deh, nggak tahu apaan tapi ya. Oh, itu dia tuh. Tuh bikin kaget guys. Oke, kita lanjut. Beda lagi dengan yang ini. Sampai saya gagap ya karena tadi kaget ternyata ada bunglon. Jadi yang ini warnanya adalah warna merah marunnya mendekati hitam ya. Jadi merah marunnya tuh mendekati hitam. Mana angle yang bagus ya? Nah, merah marunnya ini mendekati hitam. Tapi nanti ketika udah mau mendekati matang, dia berubah menjadi warna merah keorenan. Tapi yang lainnya, yang muda-mudanya itu warnanya mendekati hitam kali ya ini ya. Merahnya merah hati tapi hitam banget. Ukurannya sih dia kurang dari 20 cm kalau dari ukuran buahnya.
Alurnya dekat atau alurnya rapat, terus alurnya ini kalau masih muda dia terlihat jelas, kalau misalnya sudah tua dia tidak begitu terlihat jelas. Karena mungkin ini pengisian buahnya masih belum sempurna, kalau yang ini pengisian buahnya sudah sempurna. Baik, itu dia teman-teman, dari lapangan saya bawa buahnya ke sini. Jadi ada 7 buah. Sayangnya 7 buah-buahnya tidak bisa saya pegang. Jadi saya mau mengilustrasikan perbedaan buah dari 7 tersebut. Kalau misalkan kita melihat bentuk buah, ada yang lonjong, ada yang bentuknya bulat. Kalau misalkan kita melihat bentuknya saja, jadi ada yang lonjong seperti ini sebelah kanan, ada yang bulat bentuknya sebelah kiri. Nah, jadi ini memang karakternya memang sangat terlihat, dari alur juga sudah terlihat, dari bentuk buah juga terlihat. Dan kedua mungkin dari alur ini sama-sama lonjong ya, tapi kita bisa bedakan bahwa yang ini alurnya lebih tegas, lebih jelas, dan warna alurnya itu ada perbedaan warna, agak sedikit memudar. Nah, kalau yang ini dia warna alurnya agak menonjol ke atas gitu ya, tidak tegas seperti ini, tidak rapat seperti yang sebelah kanan. Dari segi warna juga kita bisa bedakan antara dua ini ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Bisa terlihat jelas bahwa sebelah kanan ini agak ke merah marun, agak ke pink ya, mengarahnya ke pink. Kalau yang sebelah kiri itu warnanya merah, agak ke hitam ya, agak mengarah ke hitam. Nah, itu juga, nah ini juga beda kalau misalkan dari segi warna. Terus juga ini sama-sama bulat tapi dia berbeda. Berbedanya ini alurnya sangat rapat dan yang ini tidak begitu rapat. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi intinya adalah di BSI Petri ini banyak sekali plasma nutfah dengan ragam atau dengan jenis bentuk buah. Jadi karena dulu dijadikan sebagai materi genetik, materi persilangan, maka penting adanya keragaman seperti ini untuk menghasilkan karakter yang diinginkan oleh pemulia tanaman. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, tonton sampai full, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.